Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salafisa Umaira dengan NIM 241863333 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah pengantar kajian media dan budaya, yaitu dari kelompok 2, kelompok saya sendiri, yang berjudul Konsep dan Perkembangan Berbagai Media. Nah, sebelum kita masuk kepada sejarah-sejarah perubahan media ini, sebelumnya kita harus tahu nih, yaitu apa sih media. Nah, paradigma kata media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, istilah ini berarti perantara atau pengantar, yaitu sebagai penghubung antara sumber pesan, yaitu komunikator, kepada penerima pesan, yaitu audiens. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media berfungsi sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sebelum adanya media sebagai sarana komunikasi, masyarakat pada masa lalu berinteraksi secara langsung tanpa perantara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan media. Nah, sejarah perkembangan media ini dapat dibagi menjadi 4 era. Yang pertama yaitu ada era lisan, di mana era lisan ini merujuk pada periode sebelum penemuan tulisan dan media cetak, di mana komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan secara verbal. Nah, pada masa ini masyarakat sangat bergantung nih pada tradisi lisan, cerita, dan pengajaran secara langsung untuk menyampaikan pengetahuan, sejarah, budaya, serta ajaran agama dan hukum. Yang kedua yaitu ada era tulisan. Perkembangan era tulisan ini dimulai sekitar tahun 1041 sebelum Masehi, yang menandai awal munculnya tulisan di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era ini seperti cap-cap tangan yang ada di goa, lukisan-lukisan yang ada di dinding goa, serta tulisan-tulisan yang ada di tanah liat. Seorang ahli yang bernama ahli Efrans menyatakan bahwa tujuan tulisan di gua, dinding, atau tanah liat ini adalah untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami pada masa itu, sebelum adanya teknologi yang lebih maju. Penemuan tulisan membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia menyampaikan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Yang ketiga yaitu ada era percetakan. Nah, era percetakan ini dimulai sekitar tahun 1450, di mana Johannes pertama kali menemukan mesin cetaknya. Nah, selanjutnya diteruskan oleh penny press pada tahun 1833 yang berupaya mengembangkan teknologi cetak yang telah diperkenalkan oleh Johannes tersebut. Mesin cetak ini bergerak pertama kali ditemukan di Tiongkok pada abad 13, dan metode ini kemudian diperkenalkan ke Eropa. Seiring berjalannya waktu, mesin cetak mulai digunakan secara luas dan terus mengalami inovasi. Akhirnya, buku menjadi salah satu sarana penyampaian informasi yang paling signifikan pada masa itu. Contoh-contoh era percetakan ini seperti buku, majalah, surat kabar, dan koran. Selanjutnya yaitu ada yang keempat, ada era teknologi. Selanjutnya yang keempat yaitu era teknologi. Era teknologi ini merujuk pada fase dalam sejarah manusia di mana kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Nah, ini mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan secara keseluruhan. Era ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga mempengaruhi budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan hampir semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi ini telah membawa perubahan signifikan yang besar dalam masyarakat. Munculnya media sosial telah mengubah pola perilaku masyarakat, baik dalam aspek budaya, etika, norma yang ada. Nah, contoh-contoh dari era teknologi ini seperti TV, film, media sosial, internet, terus ada musik dan radio. Nah, setelah saya dan teman-teman saya menjelaskan materi dari kelompok 2 ini, yaitu kelompok saya dan teman-teman saya membuka diskusi atau Q&A, di mana salah satu teman saya bertanya, pertanyaannya yaitu seperti, apakah koran akan terus mengalami kemajuan atau karena peningkatan teknologi pada masa sekarang ini menyebabkan koran menjadi hilang. Nah, jika benar koran akan hilang atau media cetak seperti koran atau surat kabar itu akan hilang, bagaimana nih cara kita untuk membuat koran tersebut atau media cetak seperti koran dan surat kabar tersebut tidak musnah, tidak hilang.
Nah, di sini saya yang menjawab pertanyaan dari teman saya. Jawaban saya itu yaps, koran atau surat kabar ini bisa hilang atau setidaknya kehilangan relevansi yang seiring dengan berjalannya waktu. Saat ini banyak orang yang beralih ke berita digital yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses melalui internet dan media sosial. Penurunan minat terhadap surat kabar ini sudah terlihat dari berbagai negara karena faktor seperti perubahan gaya hidup, biaya produksi yang tinggi, dan persaingan dengan platform digital atau berita online. Nah, cara kita agar surat kabar tetap digunakan masyarakat, yang pertama yaitu ada transformasi digital, di mana mengembangkan edisi digital atau aplikasi berita yang bisa diakses kapan saja. Selanjutnya yaitu menawarkan edisi cetak yang lebih spesifik, yaitu mengemas ulang surat kabar yang lebih menarik, lebih eksklusif, dan lebih menarik perhatian peminat atau pembaca. Yang ketiga yaitu menggabungkan dengan media lain, yaitu kolaborasi dengan TV, radio, atau platform podcast untuk memperluas jangkauan berita. Nah, pada akhirnya surat kabar harus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan digunakan oleh masyarakat. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan semakin tergeser oleh berita digital atau media digital. Nah, sekian review materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.